Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, dengan rahmatnya kita bisa bertatap muka melalui online dalam pelaksanaan MPLS. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar usul kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat-umatnya yang senantiasa memegang teguh ajarannya hingga akhir nanti. Apa kabar anakku semuanya? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti MPLS secara online di SMA Al-Azhari. Dan ibu ditugaskan untuk mengisi materi tentang kurikulum. Mengapa kurikulum itu menjadi hal pertama? Karena dalam tingkat satuan pendidikan, kurikulum merupakan operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Dalam sebuah kurikulum, dalam sebuah kesatuan pendidikan kurikulum, kalian sebagai siswa ketika masuk ke sebuah lembaga pendidikan, kalian pastinya tidak paham apa sih kurikulum itu. Padahal kurikulum itu adalah merupakan pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bagi siswanya. Kurikulum tingkat pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik. Nah, apa sih kurikulum itu? Sedikit banyaknya kalian supaya paham, Ibu akan memberikan pengertian dulu. Sebetulnya kalau kalian ingin langsung ke materi tentang belajar kreatif, tetapi belum tahu apa dulu kurikulum, mengapa ada kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan? Ya. Pengertian kurikulum secara mendasar yaitu seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar, gitu. Jadi sebuah lembaga pendidikan harus mempunyai rencana dalam mengatur mengisi. Jadi kalian yang masuk ke sini, ke lembaga SMA Al-Azhari, kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran di SMA Al-Azhari ini. Kemudian pengertian kurikulum menurut para ahli, ya. Pengertian kurikulum menurut definisi dari para ahli yang pertama adalah kurikulum merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu atau berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pengertian kurikulum menurut para ahli yang lainnya seperti INLAW 1966 itu mengemukakan bahwa pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh pihak sekolah guna membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, ketika kalian memasuki sebuah lembaga pendidikan, maka kalian itu sudah masuk dan dibimbing untuk memperoleh hasil pembelajaran yang nanti bisa ditentukan, gitu maksudnya ya. Kemudian apa sih fungsi dari kurikulum? Ya, jadi sebelum ke pembelajaran belajar kreatif dan menyenangkan, kita harus membahas dulu mengapa harus ada kurikulum dalam sebuah lembaga, gitu ya.
Jadi fungsi kurikulum dalam sebuah lembaga itu ada beberapa fungsi sesuai dengan Permen. Ya, pertama fungsi penyesuaian. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan karena lingkungan bersifat dinamis. Artinya dalam sebuah kurikulum di satuan pendidikan harus dinamis, situasional, harus paham, tidak stagnan gitu perubahannya ya. Dan kemudian fungsi integritas, bahwa kurikulum mempunyai fungsi integritas itu sebagai penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Jadi ketika siswa-siswa yang masuk ke sebuah lembaga pendidikan, diharapkan mereka akhirnya mempunyai karakter-karakter yang baik yang nanti bisa diintegrasikan di masyarakat. Dan itu fungsi tersebut berada pada kurikulum sebuah satuan pendidikan tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum berfungsi sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Jadi ketika kalian memasuki sebuah lembaga pendidikan, salah satunya SMA Lanjari, kemudian kalian nanti mempunyai banyak teman, ya, kemudian yang berbeda-beda baik sifat, ya, karakternya, pribadinya, gitu. Nah, kami di sini harus bisa melayani dan menjadikan perbedaan itu justru menjadi hasil yang baik, gitu. Perbedaan-perbedaan setiap siswa itu harus dilayani dan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kemudian fungsi kurikulum maksud persiapan. Fungsi kurikulum bermaksud persiapan, yaitu mengandung arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup di masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Jadi kalian ketika memasuki sebuah lembaga pendidikan, yang diharapkan adalah kalian memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi, begitu maksudnya. Jadi itu adalah setnya ada di sebuah kurikulum dalam satuan pendidikan tersebut, begitu. Kemudian fungsi selanjutnya sebuah kurikulum itu adalah selective function, ya, atau fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ketika kalian memasuki sebuah lembaga pendidikan, satuan pendidikan, kemudian kalian minat dan bakatnya adalah di IPA, kemudian yang lainnya adalah di IPS, maka pihak kurikulum atau pihak lembaga tersebut harus memfasilitasinya, gitu, dan menghargainya